kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Mayor Jenderal TNI Anumerta Slamet Riyadi adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal atas perannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam upaya mengatasi pemberontakan di berbagai daerah. Berikut adalah ringkasan riwayat hidupnya. Slamet Riyadi lahir pada 26 Juli 1927 di Surakarta, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat dalam bidang militer dan perjuangan nasionalisme. Ia mengikuti pendidikan di Honan Inland School HIS yang setara dengan tingkat sekolah dasar SD. Setelah berhasil pada lulus SD pada tahun 1940, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah pertama. Pada masa sekolahnya di SMP, Indonesia menghadapi penjajahan Jepang pada tahun 1942. Banyaknya sekolah Belanda ditutup dan ditiadakan oleh pemerintah Jepang, termasuk Mulo, tempat bersekolahnya. Karena itu, Slamet Riyadi dipindah sekolah dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Mangkunegaran yang kemudian berganti menjadi nama SMP Negeri 2 Solo. Di sekolah inilah ia dikenal dengan nama Slamet Riyadi. Ia mendapat tambahan nama Riyadi dari sekolah tersebut karena banyak siswa lain yang juga bernama Slamet. Selama masa studinya, ia aktif dalam kegiatan kepanduan kepramukaan. Ia pernah bergabung dengan Pandu Taruna Kembang dan juga aktif dalam Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Selain itu, ia rajin belajar pencaksilat. Meskipun dikenal sebagai sosok pendiam, ia memiliki nyali dan semangat juang yang tinggi. Ia sering menantang duel teman-temannya yang berkebangsaan Belanda, terutama ketika ia merasa harga dirinya atau rasa kebangsaannya tersinggung. Hal ini menunjukkan kecintaannya yang besar terhadap tanah air Indonesia. Slamet Riyadi menempuh pendidikan di sekolah setingkat SMA di Sekolah Pelayaran Tinggi SPT Koeto Senen Yoshizo di Cilacap dengan jurusan mesin dan dek. Sekolah ini merupakan milik pemerintahan militer Jepang. Di sekolah ini pula Slamet mulai mendapatkan pendidikan militer pertamanya. Ia juga aktif mengikuti gerakan revolusioner dan mengisi hari-harinya dengan mempelajari berbagai ilmu nasionalisme dari para tokoh pejuang senior seperti Sultan Syahrir dan lainnya. Sejak masa sekolah, Slamet Riyadi bergabung dengan Organisasi Kepanduan Trunojoyo, kemudian ia melanjutkan ke Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Melalui kegiatan organisasi ini, ia terus mengasah rasa nasionalisme dan kebangsaannya. Kesadarannya terhadap nasionalisme semakin jelas dan terarah di tengah situasi penjajahan yang saat itu masih mendominasi Indonesia. Saat bersekolah di Mulo, ia pernah memimpin sekelompok muda untuk menghadapi orang-orang Belanda yang menghina rakyat Indonesia. Ia juga mulai terlibat dalam diskusi tentang nasionalisme Indonesia bersama para gurunya yang berkebangsaan Belanda. Pemahaman politiknya semakin berkembang seiring dengan kegemarannya membaca buku-buku yang membahas politik dan kebangsaan. Setelah menyelesaikan studinya, ia berhasil meraih predikat lulusan terbaik dan berhak menyandang ijazah navigasi. Dengan bekal kursus navigator yang telah ia peroleh, ia memulai karirnya sebagai navigator kapal kargo yang berlayar antara pulau di Nusantara, bekerja di sebuah perusahaan Jawa pelayaran. Fun fact tentang Slamet Riyadi. Yang pertama, punya cita-cita sebagai insinyur. Sebelum terjun ke dunia militer, Slamet Riyadi sebenarnya bercita-cita menjadi insinyur. Namun kondisi Indonesia saat itu membuatnya lebih memilih berjuang demi kemerdekaan. Yang kedua, pernah menolak tawaran Belanda. Saat Belanda mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan mereka, Slamet Riyadi dengan tegas menolak dan tetap setia berjuang bersama Republik Indonesia. Yang ketiga, memimpin pasukan di usia muda. Di usia sekitar 20 tahun, ia sudah memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran melawan Belanda, menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin militer yang luar biasa. Keempat, namanya diabadikan di dalam kapal perang. TNI AL memiliki kapal perang bernama KRI Slamet Riyadi 352, yang merupakan kapal fregat buatan Belanda yang beroperasi selama puluhan tahun sebelum akhirnya dipensiunkan pada tahun 2019. Kelima, sempat dijuluki Jenderal Kecil.
Karena kecerdasannya dalam strategi perang dan keberaniannya di medan tempur, beberapa orang menjulukinya sebagai jenderal kecil meskipun saat itu ia masih berpangkat lebih rendah. Keenam, tidak sempat menyelesaikan pendidikan militer formal. Karena kondisi perang, Slamet Riyadi tidak sempat menyelesaikan pendidikan militernya secara formal, tapi ia tetap menjadi salah satu pemimpin perang terbaik di zamannya. Ketujuh, gugur dalam usaha menumpas RMS. Ia gugur saat berusaha menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan yang di Ambon pada tahun 1950 ketika usianya baru 23 tahun.